Halo YouTube. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mereview sebuah perangkat handy talkie dengan tipe TYT THUV 8000D yang akan kita gunakan sebagai repeater. Jadi untuk solusi yang murah kita bisa menggunakan radio ini sebagai repeater. Tapi sebelum membeli radio ini, kita harus mengecek versi dari radio tersebut. Dengan cara kita lepas baterai dan kita cek. Di sini harus tertera menggunakan versi yang upgrade dengan fitur fungsi crossband repeater. Ya. Jadi radio ini bisa menjadi sebuah repeater. Namun dia harus berbeda band, maksudnya bisa itu band VHF atau VCAP atau UHF atau UCAP. Baik ya, berikutnya HT-TYT UV 8000D ini mempunyai kemampuan pancaran sebesar 10 watt ya, dari rilis dari produknya sesuai spesifikasi, namun tentunya tidak pure seperti itu. Mungkin sekitar 8 ataupun 9 ataupun 7 tergantung frekuensi yang digunakan ya. Lalu band rentang frekuensinya dia mempunyai kemampuan di 136 sampai dengan 174 MHz itu di band VHF, dan sedangkan di band UHF dia mempunyai kemampuan rentang frekuensi di 400 sampai dengan 520 MHz ya. Dia mempunyai kemampuan crossband ya, jadi bisa VHF bisa UHF. Jadi kebanyakan radio-radio dari Cina, baik itu Baofeng ataupun yang lain, rata-rata mempunyai fitur dual band, jadi bisa UHF bisa VHF. Band-band tersebut bisa di repeat atau kita pancar ulangkan dengan berbeda band, itu menggunakan radio tipe ini. Sementara yang saya ketahui, radio ini bisa mempunyai fungsi sebagai crossband repeater. Bagaimana langkah-langkahnya untuk membuat radio ini sebagai repeater adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, kita harus mengecek IC-nya dulu ya, firmware-nya dulu. Dia harus sudah upgrade ya, sudah upgrade seperti yang saya sebutkan tadi. Kita cek di bagian belakang, kita cek labelnya apakah dia sudah upgrade atau belum. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita membeli radio ini, fitur dari repeater tersebut itu belum aktif, sehingga kita perlu mengaktifkannya menggunakan komputer ya, menggunakan aplikasi bawaan radio ini. Anda bisa mendownload ataupun menggunakan link yang sudah saya lampirkan di dalam tutorial kali ini ya. Setelah kita menggunakan kabel data, kita coba buka di aplikasinya.
Nah, kita cari menu di sini. Nah, di sini ada crossband repeater function. Jadi kita centang, kita aktifkan dengan cara mencentang dari fitur ini, lalu kita kirim lagi ke radio, kita write lagi ke radio. Oke, sehingga radio ini, tipe ini sudah diaktifkan fitur crossband repeater functionnya. Jadi fungsi dari crossband repeaternya sudah diaktifkan. Bagaimana cara kita menggunakannya? Yang pertama-tama kita nyalakan, lalu kita cari menu. Di sini ada dual mode, ya, dual mode. Kita aktifkan dulu. Nah, dari sini yang perlu rekan-rekan ketahui atau lakukan adalah antara baris atas dan baris bawah ini harus berbeda band. Jadi harus berbeda band karena sistemnya ini adalah cross band, sehingga dia mentransfer atau memancar ulangkan dari band yang satu ke band yang lain. Jadi tidak bisa dalam satu band. Seumpamanya contoh, sebenarnya di atas ini adalah VHF, bawahnya harus UHF. Begitu juga kebalikan. Kalau yang di atasnya UHF, yang bawah harus di band VHF, sehingga akan mentransfer antar band. Berikutnya kita cari menu di sini tone, ya, tone. Ketemu, kita aktifkan dia on. Oke, di sini berarti radio ini telah aktif. Ya, repeater fungsinya, fungsi repeaternya. Jadi ketika kita ada signal masuk di band VHF yang di atas ini, dia akan memancarkan di UHF, dipancar ulangkan. Begitu sebaliknya, ketika ada yang masuk dari UHF, dia akan memancarkan di VHF, VHF ke UHF, begitulah, pokoknya sebaliknya. Jadi dia lintas band. Rekan-rekan bisa meletakkan radio ini di ketinggian, sehingga akan membantu yang lainnya untuk menerima pancar ulangan dari radio ini, ya. Oke, sekarang kita uji coba bagaimana dia merepeat dari band satu ke band yang lain dalam hanya menggunakan satu buah radio, ya. Ini radionya, radio TYT UV 8000D. Baik. Ya, di sini radio yang ini adalah WLN ini menggunakan band UHF, radio satunya radio loopback ini menggunakan band VHF. Nah, ketika kita memancarkan di band UHF, dia akan diterima oleh radio yang kita sudah fungsikan sebagai crossband repeater. Ya, seperti ini. 1 2 cek modulasi. Ya. Jadi pancaran dari radio WLN ini telah diterima oleh radio TYT UV 8000D yang sudah kita fungsikan sebagai repeater crossband. 1 2 3 cek. Setelah itu radio ini, repeater ini akan memancar ulangkan di frekuensi yang sudah kita tentukan di layar ini, di band VHF, sehingga dia akan memancarkan ulang, diterima oleh radio loopback yang sudah kita setting di frekuensi VHF. Sehingga radio loopback ini ada radio VHF, ya. Jadi memancar, diterima oleh radio loopback seperti ini, ya. Jadi untuk kebalikannya juga sama. Seumpamanya kita memancar dari VHF akan diterima di UHF. Jadi kita setting demikian. Untuk receive kita tentukan di frekuensi VHF, di band VHF, dan transmitnya di band UHF, ataupun kebalikannya tidak masalah. Yang penting dia adalah crossband. Ya, sangat mudah, bukan? Kalau menurut saya ini adalah solusi yang terbaik, ya, dan yang termurah menurut saya, dan tidak dibutuhkan keahlian yang
expert lah untuk membuat sebuah repeater. Jadi mungkin untuk kebutuhan di tingkat tidak terlalu jauh, mungkin di tingkat RW ataupun di tingkat kecamatan mungkin bisa diaplikasikan. Namun tidak menutup kemungkinan bisa diaplikasikan untuk jarak yang lebih luas lagi dengan meletakkan radio repeater ini di tempat yang lain yang lebih tinggi dan dibantu dengan extender ataupun antena eksternal yang dipasang di outdoor. Baik, sekian dari kami review dan tutorial cara membuat sebuah repeater yang praktis dan simple. Semoga dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan komentar, like, dan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan tanda lonceng di bawahnya. Dicetak ya.